perkenalkan nama saya Putri Nur Salimah dari kelas 10 AKL 2 akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi dan keuangan lembaga. A. Sejarah akuntansi dan keuangan lembaga. Luca Pacioli pada tahun 1494 mempublikasikan buku yang berjudul Summati Arithmetica, Geometrica, dan Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. 1. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sekalipun sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan, karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun, teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. 2. Perkembangan akuntansi di Indonesia dibagi menjadi 5. 1. Akuntansi periode Mesir. 2. Akuntansi periode Babilonia. Ketiga, akuntansi periode Tiongkok. Keempat, akuntansi periode Yunani. Dan kelima, akuntansi periode Romawi. 1. Akuntansi periode Mesir. Sejarah membuktikan bahwa periode akuntansi pada zaman Mesir meninggalkan bukti berupa gedung-gedung masa lalu sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti permata, emas, tekstil, gandum, dan hewan ternak dengan menunjukkan bukti pencatatan atas transaksi yang terjadi. Bukti lain ialah melalui kisah Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Kemudian Yusuf dipercayai untuk mengatur segala sesuatu yang ada di rumah tuannya itu kecuali makanan. Bahkan, ia sempat masuk ke dalam penjara oleh tuannya karena dituduh berbuat yang tidak baik. Meskipun telah dituduh, dia mampu mengembalikan kepercayaan tuannya dan dipercayai memimpin Mesir selama 7 tahun. Untuk mengatur dan mencatat jumlah persediaan data dan anggota keluarga yang ada di Mesir. 2. Akuntansi periode Babilonia. Sistem pencatatan transaksi kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tablet-tablet. Tablet itu sendiri berisi pencatatan mengenal informasi seperti catatan jumlah barang dan uang diterima, daftar nama orang yang memberikannya, daftar nama orang yang menerimanya, dan tanggal kejadiannya. Terdapat juga tabel pencatatan pengeluaran yang dicatat sebagai arus keluar dari perusahaan. Tablet pengeluaran itu sendiri terdiri dari daftar kekayaan dan uang yang dibelanjakan sebagai penggunaan internal, kerugian, pembelian, dan lainnya. Tablet pengeluaran juga dilayani sebagai pencatatan tentang biaya, produksi, dan laba. Tablet laba ini meliputi laba yang diterima, nama orang yang memberikannya, alasan untuk menerima, dan tanggal penerimaannya. Sementara itu, tabel produksi ini terdiri dari daftar mengenal apa yang dibuat dan kepada siapa barang dijual, merupakan catatan tentang obligasi yang telah dijaga dan meliputi informasi jumlah uang yang dipinjam, tingkat bunga, nama kreditur, saksi, tanggal, waktu pembayaran, nama debitur, dan metode pembayaran. 3. Akuntansi periode Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok menggunakan akuntansi sebagai evaluasi dari efisiensi program dan pelaksanaan program tersebut. Diketahui pada masa dinasti Zhou sebagai pencapaian akuntansi yang baik. 1. Dinasti kuno, abad ke-16 sebelum Masehi sampai 3 sebelum Masehi. Sistem akuntansi sederhana digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan pajak. 2. Abad pertengahan, abad ke-7 sampai 13 Masehi. Sistem akuntansi yang lebih kompleks digunakan untuk memantau keuangan negara dan perdagangan.
3. Modern, abad ke-19 sampai sekarang. Pengaruh Barat, pengembangan standar akuntansi modern dan konvergensi dengan IFRS. 4. Akuntansi periode Yunani. Pada awalnya akuntansi mengawasi uang masuk, keseimbangan, pengeluaran dan berakhir pada keseimbangan. Pandangan mereka terhadap akuntansi dari sektor swasta ditawarkan dengan temuan di Mesir di atas Zenon Pepri. Zenon Pepri merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Pada saat provinsi Yunani di Mesir, di bawah kepemimpinan bernama Alexander Agung, dokumen Zenon Pepri menjadi bukti bahwa deparlemen diatur oleh supervisor yang memberi pinjaman akun sehari-hari di bawah yuridis. Catatan transaksi merupakan akun dari daftar kas dan harta lainnya, seperti minyak, makanan, pakaian, dan arus keluar masuk. Akun-akun yang sama dan jumlah pengeluaran mereka kemudian dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf. 5. Akuntansi periode Romawi. Pada masa ini hanya sedikit bukti yang menjelaskan secara akuntansi. Hal ini dikarenakan banyaknya catatan pembukuan yang dibuat menggunakan tab lilin dan sangat mudah rusak. Catatan itu sendiri banyak disematkan dengan kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan literatur. Pengidentifikasian bahwa beberapa pemiliknya menjaga dua susunan pembukuan. 1. Pada tahun 1775 mulai diperkenalkan pembukuan single entry dan double entry. 2. Pada tahun 1800 neraca dijadikan sebagai laporan utama dalam suatu perusahaan. 3. Pada tahun 1825 dikenal dengan akuntan pemeriksa keuangan atau financial auditing. 4. Pada tahun 1850 neraca sebagai laporan penting digantikan oleh laporan laba rugi. 5. Pada tahun 1925 mulai berkembang akuntan publik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, dan norma pemeriksa akuntan. 6. Pada tahun 1950 sampai 1975, akuntansi menggunakan komputer, perumusan prinsip akuntansi, analisis cost revenue makin dikenal, konsultan pajak menjadi profesi dan munculnya jasa manajemen. 7. Pada tahun 1975, timbulnya manajemen sains, sistem informasi makin canggih, teori cybernetik, sistem review mulai dikenal, dan social accounting yang memengaruhi lingkungan masyarakat. 3. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa yang mana dikala itu masih satu universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi, serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. 4. Sejarah pemberian gelar akuntan di Indonesia. 1. Pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 1957, IAI didirikan untuk mengembangkan profesi akuntansi di Indonesia. 2. Pemberian gelar akuntan. Gelar akuntan mulai diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh IAI. 3. Pengembangan standar profesi. IAI mengembangkan standar profesi akuntan untuk memastikan kualitas dan kompetensi akuntan di Indonesia. 4. Regulasi pemerintahan. Pemerintah Indonesia mengatur pemberian gelar akuntan melalui peraturan dan perundang-undangan. Itulah penjelasan secara akuntansi dan keuangan lembaga dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye semua. Thank you very much.